Selamat datang di Imron Kumis. Selamat menyimak. Jangan lupa bahagia. Aku pewaris konglomerat. Bab 721-730. Bab 721 tidak mampu menyakiti. Setelah Kinara mengatakan yang sebenarnya, semua orang tiba-tiba menyadari bahwa semua ini hanyalah sebuah sandiwara yang disutradarai dan diperankan oleh Kalista. Sementara itu, Kalista hanya bisa menunjukkan wajah putus asa saat ini. Jika dia tahu bahwa hasilnya akan seperti ini, meskipun dia memiliki 1000 keberanian, dia tidak akan berani menjebak Laura. Pada saat ini, Eriko juga menatap Kalista dengan ekspresi tercengang. Dia tidak pernah berpikir bahwa semua ini direncanakan oleh kekasihnya sendiri. Jika Kalista hanya menjebak orang biasa, Eriko pasti tidak akan banyak bicara. Lagi pula, dia tahu tentang karakter Kalista, tapi Laura yang dijebak saat ini bukanlah orang biasa, melainkan pacar tuan muda Morgan yang sangat ditakuti oleh semua orang, termasuk ayahnya, Edward. Setelah Eriko ragu-ragu untuk beberapa saat, dia hanya bisa memilih untuk meninggalkan tunangannya. Lagi pula, jika tunangannya pergi, Eriko dapat menemukan yang lain, tetapi jika dia benar-benar berlutut dan meminta maaf kepada Morgan, hidupnya akan hancur. Eriko kemudian melihat ke arah Morgan dan berkata dengan suara rendah, "Tuan muda Morgan, saya benar-benar tidak tahu tentang hal ini sebelumnya. Saya tidak tahu Kalista menjebak pacar Anda, sehingga ada kesalahpahaman besar di sini. Jadi apapun yang ingin Anda lakukan dengan Kalista nanti, tidak ada hubungannya dengan saya, dan saya pikir saya tidak melakukan kesalahan apapun terhadap Anda." Ketika semua orang mendengar kata-kata Eriko, sedikit keterkejutan muncul di mata mereka. Mereka semua tidak pernah berpikir bahwa Eriko akan tega mengkhianati Kalista saat ini. Sementara itu, Kalista juga terlihat putus asa setelah mendengar ucapan Eriko. Bagaimanapun, saat ini pendukung terakhirnya telah meninggalkan dirinya dengan begitu kejam. Gadis itu berdiri di sana dengan wajah linglung. Ekspresi ketakutan yang luar biasa tergambar jelas di wajah cantiknya. Morgan menatap Eriko dengan ringan, dan kemudian berkata tanpa ekspresi, "Aku memintamu untuk berlutut dan meminta maaf kepada pacarku bukan karena kamu salah paham dan menyangka bahwa dia mencuri, tetapi karena kamu tadi mempermalukannya." "Apa saya mempermalukan pacar Anda?" Eriko menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa Morgan tidak akan pernah melepaskan dirinya. Eriko menatap Morgan dengan mata terbelalak, dan berteriak dengan penuh emosi, "Tuan muda Morgan, apakah Anda yakin tidak akan melepaskan saya? Saya baru saja menjelaskan kepada Anda bahwa ini semua hanyalah kesalahpahaman. Mengapa Anda masih terus ingin berurusan dengan saya? Tuan muda Morgan, apa yang Anda inginkan?" Eriko merasa bahwa dengan menyerahkan Kalista kepada Morgan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dia akan terlepas dari masalah ini. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa Morgan ternyata masih tetap bersikeras untuk memaksanya meminta maaf kepada Laura. Hal itu tentu saja membuat Eriko sangat marah karena sama saja dengan menjatuhkan harga dirinya. Semua orang melihat ke arah Eriko dan Morgan dengan tatapan bingung. Mereka hanya bisa menghela napas menyaksikan apa yang tengah terjadi saat ini. Semua orang sama sekali tidak menyangka bahwa pria besar dan arogan seperti Eriko akan dipaksa ke titik ini oleh orang lain. "Dasar B**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 *
Edward dengan nada geram seraya mengangkat jari telunjuknya ke arah Eriko. Ayah, Eriko tidak tahu apa yang terjadi pada Edward hari ini. Dia benar-benar tidak habis pikir kenapa sang ayah terlihat begitu takut pada Morgan. Ya, pemuda itu memang tidak tahu siapa sebenarnya Morgan dan betapa mengerikannya kedudukan Morgan di mata semua orang, termasuk ayahnya. Edward menarik napas dalam-dalam, berjalan ke arah Morgan, dan bertanya dengan suara rendah, "Tuan muda. Morgan, menurut Anda, bagaimana sebaiknya kita menangani masalah ini harus? Putramu tadi ingin memotong salah satu tangan pacarku. Aku sudah memberinya kesempatan untuk berlutut dan meminta maaf sekarang demi kamu, tetapi karena dia tidak ingin meminta maaf, patahkan saja kakinya untuk memberinya pelajaran agar tidak mengulangi hal yang sama lain kali," jawab Morgan dengan sedikit tersenyum, lalu berbalik, dan duduk di sofa seraya menyipitkan mata ke arah Edward. Edward langsung tercengang mendengar kata-kata Morgan. Sementara Eriko juga terkejut. Dia menatap Morgan dengan terbelalak, dan berteriak marah, "Kamu ingin mematahkan kakiku? Bukan aku yang akan mematahkan kakimu." Morgan seraya menggelengkan kepalanya dengan lembut, lalu menunjuk ke arah Edward, dan berkata, "Dia yang akan mematahkan kakimu."
Eriko kembali tercengang, dan menoleh ke arah Edward. Dasar B asteris 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 N bodoh. Aku tadi sudah memintamu untuk meminta maaf kepada Tuan Muda Morgan, tetapi kamu tidak mau, sekarang kamu lihat konsekuensinya. Edward menggertakkan gigi dan memarahi Eriko dengan geram. Dia kemudian berbalik untuk melihat ke arah pengawal di sampingnya, lalu berkata dengan suara rendah, "Berikan pistol itu padaku." Pak Edward. Pengawal itu tertegun dan wajahnya tampak ragu-ragu. Edward menatapnya dengan mata melotot dan berteriak, "Jangan bicara omong kosong. Aku menyuruhmu memberiku pistol, apa kamu tidak mendengarku?" Pengawal itu ragu-ragu selama beberapa saat, lalu mengeluarkan pistol hitam dari tangannya, dan menyerahkannya kepada Edward. Setelah melihat pistol itu, ekspresi di wajah semua orang sangat terkejut. Siapa yang bisa membayangkan bahwa Edward akan begitu kejam dan tanpa ampun? Dia bahkan rela mematahkan kaki putranya sendiri hanya untuk menyenangkan Morgan. Harimau yang ganas saja tidak akan tega memakan anaknya sendiri, apalagi manusia yang berakal tentu tidak ada yang akan tega menyakiti anaknya sendiri. Namun kali ini, tindakan Edward jelas lebih ganas daripada harimau. Tentu saja yang paling mengejutkan semua orang adalah betapa kuatnya pengaruh Morgan. Dia hanya mengatakan satu kalimat dengan santai, tetapi bagi Edward, kalimat tersebut sudah seperti perintah dari seorang kaisar. Pengaruh Morgan yang seperti itu benar-benar mengerikan. Sementara itu, Morgan duduk di sofa dengan ekspresi yang sangat tenang di wajahnya. Kendati demikian, kemarahannya terhadap Eriko masih belum reda. Apa yang dilakukan Eriko terhadap Laura sudah sangat keterlaluan dan melampaui batas. Dia tidak akan membiarkan pemuda itu lepas begitu saja tanpa mendapat pelajaran. Di mata Morgan, ketika orang lain mempermalukan dirinya, dia tidak perlu menggunakan identitasnya untuk mencari pembelaan. Akan tetapi jika seseorang berani mempermalukan wanitanya, Morgan tentu saja tidak akan tinggal diam. Jika Morgan tidak bisa melindungi wanitanya, maka dia bukanlah seorang pria sejati. Saat ini, Edward mengambil pistol dari pengawal dan berjalan langsung ke arah Eriko. Eriko bisa merasakan jejak niat membunuh di mata sang ayah. Dia tahu dalam hatinya bahwa Edward tidak bercanda saat ini, dan mungkin benar-benar akan mematahkan kakinya. Eriko tergagap dengan ketakutan, Ayah. Ayah tidak akan benar-benar mematahkan kakiku, kan?" Edward perlahan mengangkat pistol, dan berkata dengan ekspresi muram, "Tuan Muda Morgan benar, jika aku tidak mematahkan kakimu, kamu akan terus membuat masalah dan tidak bisa mengambil pelajaran dari kesalahanmu. Selain itu, kamu mungkin akan menyebabkan masalah besar di masa depan. Hari ini, Tuan Muda Morgan sangat baik karena dia tidak membunuhmu." Eriko akhirnya menyadari bahwa dia benar-benar takut saat ini. Dia lantas berteriak sekuat tenaga, "Ayah, tolong dengarkan aku tahu bahwa aku salah, aku akan berlutut. Dan meminta maaf padanya, tolong lepaskan aku, ya, aku benar-benar tahu." Huffet. Edward menarik napas dalam-dalam dan menarik pelatuk pistolnya. Tak lama kemudian terdengar suara tembakan yang sangat keras. Moncong pistol yang ada di tangan Edward pun mengeluarkan asap. Untuk sesaat, semua orang di aula membeku di tempat dan wajah mereka sangat ketakutan. Bab 722 Penyesalan Kalista. Edward telah berkecimpung di dunia bawah selama bertahun-tahun dan sudah ada banyak orang mati di tangannya. Bisa dibilang bahwa Edward bisa sampai ke posisinya saat ini adalah karena penuh dengan darah orang-orang tak bersalah, jadi tentu saja dia sangat pandai dalam menggunakan senjata. Setelah Edward menarik pelatuknya, peluru itu mengenai lutut Eriko dengan sangat akurat. Eriko langsung jatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk sambil memeluk lututnya. Dia mengerang dengan ekspresi yang sangat kesakitan. Darah perlahan mengalir keluar dari celana Eriko dan langsung mewarnai lantai menjadi merah. Ratapan menyakitkan Eriko terdengar di telinga semua orang. Kejadian ini membuat semua orang menatap ke arah Eriko dengan ekspresi wajah sangat tidak bisa percaya. Siapa yang bisa menyangka bahwa Edward benar-benar akan menembak Eriko? Laura menatap Edward dan Eriko dengan mata terbelalak. Matanya yang indah penuh keterkejutan dan ketakutan. Ini pertama kalinya dia melihat seseorang menembak secara langsung di depan matanya. Laura merasa semua ini hanya seperti mimpi. Mengetahui identitas Morgan ataupun melihat Edward yang menembak dan mematahkan kaki Eriko, semuanya seolah tidak nyata dan sulit dipercaya. Namun, di saat yang sama, Edward kembali berjalan ke arah Eriko, lalu mengangkat pistolnya lagi, dan menarik pelatuknya. Duar.
Sekali lagi suara tembakan kembali terdengar. Peluru pun menembus paha Eriko kali ini. Ah! Eriko menjerit kesakitan, lalu pingsan karena rasa sakit yang hebat. Setelah Kalista melihat pemandangan ini, wajahnya sangat pucat, dia merasa pandangan matanya menghitam dan kemudian dia pun langsung pingsan. Bagaimanapun, Eriko yang hanya membantunya saja mendapat hukuman hingga seperti ini. Laku seberapa buruk nasibnya nanti. Kalista bahkan tidak bisa memikirkannya. Kinara juga berlutut di lantai dan menangis. Dia tidak pernah membayangkan sebelumnya bahwa sesuatu yang dia pikir akan membuat karirnya berubah lebih baik justru berakhir seperti ini. Setelah menembak Eriko 2 kali berturut-turut, Edward perlahan menoleh ke arah Morgan, lalu bertanya dengan lembut kepada Morgan, "Tuan Muda Morgan, menurut Anda apakah ini cukup?" "Ya, cukup." Morgan mengangguk pelan. Sebenarnya Morgan juga sedikit terkejut karena dia tidak menyangka Edward akan begitu kejam dan bengis. Dia mungkin bahkan bisa membunuh putranya sendiri. Edward benar-benar akan melakukan apa saja untuk menyenangkan Morgan saat ini. Edward perlahan-lahan menyingkirkan pistolnya, lalu menoleh ke pengawal di dekatnya dan berteriak, "Kenapa kalian semua pada diam saja? Kirim dia ke rumah sakit." Mendengar kata-kata Edward, pengawal itu bergegas ke posisi Eriko. Beberapa menit kemudian, Eriko dibawa keluar dari aula oleh pengawal. Ketika orang-orang melihat darah yang berceceran di lantai, mereka langsung gemetar ketakutan. Pada saat ini, semua orang kaya dan generasi kedua tidak berani menatap Morgan secara langsung, terutama mereka yang telah mengejek Morgan sebelumnya. Pada saat ini, hati mereka seolah melompat ke tenggorokan, membuat mereka susah bernapas. Mereka sangat takut Morgan juga akan membalas mereka. Raihan, Ryan dan yang lainnya tidak memiliki banyak ketakutan di hati mereka saat ini, tetapi mereka juga sangat terkejut. Mereka benar-benar tidak mengerti sejak kapan Morgan menjadi generasi kedua yang super kaya. Akan tetapi sebenarnya Raihan dan Ryan sudah punya firasat. Selama ini Morgan telah menunjukkan banyak hal yang tidak normal di kampus, tetapi Morgan selalu mengatakan kepada mereka bahwa Morgan telah memenangkan lotre, jadi Raihan dan Ryan tidak terlalu memikirkannya waktu itu. Namun, pada saat ini, mereka menyadari bahwa Morgan tidak sesederhana memenangkan lotre. Edward menyesuaikan suasana. Hatinya sebentar, lalu berjalan ke sisi Morgan, dan berkata dengan hormat, "Tuan Muda Morgan, bagaimana rencana Anda menghadapi kedua gadis itu?" Morgan menjawab dengan ringan, "Aku tidak ingin melihat mereka berdua lagi." "Baik, saya mengerti." Edward dengan cepat mengangguk, lalu memberi isyarat kepada pengawal lainnya untuk membawa Kinara dan Kalista pergi. Kalista yang tadinya pingsan, terbangun kembali. Setelah mendengar perkataan Morgan, entah kenapa dia dengan cepat merangkak ke depan Morgan. Dengan tubuh yang gemetar ketakutan, dia berteriak kepada Morgan dengan penuh harap, "Tuan Muda Morgan, saya mohon, tolong lepaskan saya. Jika Anda bisa membiarkan saya pergi, saya bisa melakukan apa saja yang Anda inginkan." Kalista merasa kecantikannya tidak kalah dari Laura, sebaliknya dia lebih seksi dan dewasa dari Laura, sehingga dia siap menggunakan tubuhnya untuk ditukar dengan kesempatan untuk hidup. Akan tetapi Morgan tidak memandangnya sama sekali. Dia berdiri dan berjalan ke sisi Laura, lalu bertanya dengan lembut, "Apa yang akan kamu lakukan untuk berurusan dengan gadis ini?" Laura tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika mendengar kata-kata Morgan. Dia lalu berkata dengan suara rendah kepada Morgan, "Morgan, biarkan dia keluar dari industri hiburan saja, aku tidak ingin membuat hal ini menjadi masalah besar." Morgan menoleh ke Kalista dan bertanya langsung, "Apa kamu mendengar itu?" "Ya, aku dengar, aku dengar." Kalista segera mengangguk, lalu berkata dengan penuh rasa terima kasih kepada Laura, "Laura, terima kasih banyak." Laura memandang Kalista tanpa daya dan tidak mengatakan apa-apa. Siapa sangka Kalista, yang kini sukses besar di industri hiburan, akhirnya keluar dari industri hiburan dengan cara memalukan seperti ini. Jika bukan karena rasa iri Kalista yang mengerikan terhadap Laura, dia tidak akan pernah mengalami kejadian buruk seperti ini sekarang. Tidak hanya karirnya yang hancur, tetapi percintaannya juga hancur. Dia gagal menjadi menantu orang kaya dan masih ditambah lagi dengan dipermalukan di depan orang banyak. Edward berkata dengan lembut kepada Morgan, "Tuan Muda Morgan, di lantai 3 kapal pesiar ini ada Presidential Suite. Hari ini sudah larut, jika tidak keberatan, Anda dan teman Anda tidak perlu turun. Bagaimana kalau turun besok malam? Anda bisa naik ke lantai 3 dan beristirahat untuk malam ini." "Ya,
bawa kami ke sana sekarang. Morgan mengangguk ringan, lalu meraih tangan Laura dan berjalan ke arah Ryan, Rayhan dan yang lainnya, kemudian berkata dengan lembut, teman-teman, ayo. Kita pergi. Setelah mengatakan ini, Morgan berjalan langsung keluar aula. Orang-orang yang berada di sekitar Morgan bubar seperti air pasang. Semua orang melihat posisi Morgan dengan tatapan yang tidak biasa, dengan kaget, ragu sekaligus takut. Setelah Ryan, Rayhan, dan yang lainnya tertegun sejenak, mereka dengan cepat mengikuti Morgan dan Laura keluar aula. Sementara Paula menarik napas dalam-dalam dan mengikuti jejak Morgan. Edward mengantar Morgan, Laura, Ryan, Rayhan, dan lainnya keluar dari aula, dan kemudian secara khusus mengatur kamar paling mewah di kapal pesiar untuk Morgan, Ryan, Rayhan, dan lainnya. Setelah Edward, Morgan, dan yang lainnya pergi, semua orang yang hadir menjadi kacau, dan mulai berbisik tentang apa yang terjadi hari ini. Siapa yang mengira pesta pertunangan yang awalnya romantis dan membuat semua orang kagum justru berakhir seperti ini. Bab 723 Balas Dendam. Setelah mengantar Morgan, Rayhan, Laura, dan lainnya, Edward kembali ke aula bersama para pengawalnya. Pada saat ini, para tamu di aula belum bubar, seolah-olah mereka sedang menunggu Edward kembali. Ketika Edward muncul di aula, semua orang terdiam sejenak, tetapi Edward memaksakan senyum dan berkata dengan suara rendah, tamu-tamu yang terhormat, saya sangat berterima kasih atas kesediaan kalian semua untuk datang ke pesta pertunangan keluarga kami hari ini, tetapi ada kecelakaan di pesta barusan. Anak saya tiba-tiba patah kakinya dan mengganggu kesenangan kalian. Saya di sini untuk menemani kalian. Pesta akan berlanjut, dan setelah pesta selesai, saya akan mengatur kamar untuk semua orang, saya harap semua orang dapat bersenang-senang. Semua orang terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Edward. Karena semua orang di sini melihat bahwa Edward sendiri yang mematahkan kaki Eriko, tetapi Edward mengatakan bahwa Eriko tiba-tiba patah kakinya. Bukankah itu asalan yang sangat bodoh? Edward kemudian menoleh dan berteriak pada pemuda yang bernama Denio di belakangnya, dan, bantu aku melayani para tamu. Baik, Pak Edward. Denio mengangguk dengan cepat. Edward menarik napas dalam-dalam, lalu berjalan keluar dari aula. Setelah Edward pergi, orang-orang yang hadir langsung heboh dan mulai berbisik-bisik satu sama lain. Aku tidak menyangka Tuan Muda Morgan dari Surabaya ternyata anak itu, dia terlalu muda. Ya, Tuan Muda Morgan ini benar-benar mengerikan. Kita harus berhati-hati saat bertemu dengannya kelak di masa depan, jangan sampai kita membuatnya tersinggung. Ya, bahkan Pak Edward tidak berani menyinggungnya. Jika kita menyinggung orang ini, mungkin kita bahkan tidak tahu bagaimana cara kita mati. Semua orang menghela napas pelan dan ada sedikit ketakutan di mata mereka. Seseorang yang bahkan Edward saja tidak berani singgung dengan mudah, bagaimana orang-orang ini berani menyinggungnya. Mereka saja tidak berani menyinggung Edward, bagaimana mereka bisa memiliki keberanian untuk menyinggung Morgan. Apa maksud Pak Edward dengan ucapannya tadi? Jelas dia yang menembak dan mematahkan kaki Tuan Eriko. Kenapa dia bilang, pada saat ini, seorang pemuda yang belum tahu apa yang sedang terjadi berteriak dengan penuh penasaran. Diam, pria parubaya di samping pemuda itu dengan cepat menamparkan wajahnya dan ekspresinya sangat marah. Setelah ditampar oleh pria parubaya itu, pemuda tersebut langsung diam dalam sekejap seraya menutupi wajahnya yang besar dan tidak berani berbicara lagi. Apa pelajaran yang diterima Eriko tidak cukup? Bisakah kamu berbicara tentang beberapa orang dengan santai? Pria parubaya itu menatapnya dengan melotot dan berteriak dengan geram. Kemudian dia melanjutkan, karena Pak Edward sudah mengatakannya, itu berarti dia tidak ada niat untuk peduli dengan masalah ini sama sekali, dan dia juga memperingatkan kita untuk tidak menyebarkan masalah ini. Baru saja, Eriko mematahkan kakinya sendiri, bukan dipatahkan oleh Pak Edward. Apa kamu mengerti? Pemuda itu memandang pria parubaya yang baru saja berbicara, dan ekspresi wajahnya terlihat sangat rumit. Ini jelas merupakan fakta yang dipaksakan. Pada saat ini, seorang pria tua menganalisis apa yang terjadi dengan suara rendah. Pak Edward adalah orang yang sangat cerdas. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa dia bukan lawan Tuan Muda Morgan. Selain itu, masalah ini juga terjadi karena Eriko yang menyinggung Morgan terlebih dahulu. Jika masalah ini serius, tidak akan ada gunanya meskipun dia mematahkan kedua kaki putranya. Jadi dia hanya bisa menenangkan masalah dengan cara ini sekarang. Meskipun Eriko patah kaki,
bagaimanapun juga dia masih hidup, tetapi dia bisa menenangkan kemarahan Tuan Muda Morgan. Jika masalahnya lebih besar dari ini, konsekuensinya mungkin tidak dapat diterima oleh Pak Edward. Kurasa juga begitu. Saat Pak Edward bisa melakukannya pada kaki putranya, itu menunjukkan bahwa jika masalahnya lebih besar dari ini, konsekuensinya tidak dapat diterima oleh Pak Edward. Pria parubaya lainnya dengan cepat mengangguk. Hari ini, kurasa Pak Edward tidak hanya akan mematahkan kaki Eriko, tetapi dia juga tidak akan ragu untuk membunuh Eriko secara langsung jika Tuan Muda Morgan yang menyuruhnya. Lagi pula, ada begitu banyak simpanan Pak Edward dan anak-anak haramnya hampir tidak dapat dihitung, jadi dia mungkin tidak akan peduli jika Eriko mati. Eriko memang terlalu arogan. Dia sudah melakukan banyak kejahatan dengan mengandalkan kekuatan ayahnya. Sekarang lihat bagaimana nasib dia. Aku sudah tahu sejak awal, dengan sikap Eriko yang begitu sembrono, cepat atau lambat dia pasti akan mendapat pelajaran. Pada saat ini, semua orang yang hadir mengubah sikap mereka dan mulai menyalahkan Eriko. Tampaknya di mata orang-orang ini, Eriko memang pantas mendapat hukuman seperti itu. Namun, tebakan orang-orang ini saat ini sebenarnya sangat masuk akal, karena setelah Edward keluar dari aula, kesedihan di wajahnya langsung menghilang, dan sebaliknya, dia sangat santai. Bagaimanapun, Edward mampu menyelesaikan masalah ini dengan memuaskan dan batu besar di hatinya akhirnya hilang. Adapun apa yang terjadi pada Eriko, dia tidak peduli sama sekali. Kalau tidak, menurut situasi normal, Edward harusnya pergi ke rumah sakit untuk melihat situasi putranya saat ini. Pak Edward, apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Apakah Anda ingin saya mencari beberapa ahli seni bela diri? Sekarang Tuan Muda Morgan ada di atas kapal, meskipun dia sangat terampil, saya pikir sangat sederhana untuk membunuh orang itu, ujar salah satu bawahan Edward yang sok pintar. Edward hanya bisa mencibir ketika mendengar apa yang dikatakan anak buahnya, lalu berteriak pada pengawal di sampingnya, cepat lempar anak ini keluar dari kapal. Baik, Pak Edward. Setelah mendengar perkataan Edward, para pengawal langsung melemparkan pemuda yang sok pintar itu keluar dari kapal. Edward menyipitkan mata pada anak buahnya yang dengan panik berjuang di dalam air, kilatan kemarahan melintas di matanya, dan kemudian berteriak, dia sangat bodoh. Dia masih berpikir untuk membantu bocah sialan itu untuk membalas dendam saat ini. Jika bukan karena dia bermain dengan wanita dan ke otaknya, bagaimana hal sebesar itu bisa terjadi hari ini? Tidak mudah bagiku melepaskan diri dari Tuan Muda Morgan karena masalah di arena tantangan terakhir kali. Sudah untung dia tidak mati. Saat kaki Eriko patah, Edward tidak merasakan sakit sama sekali, tapi merasa lebih dipermalukan. Edward memiliki lebih dari 10 anak haram dan salah satu dari mereka lebih baik daripada Eriko. Namun, karena Eriko dilahirkan oleh istri sah Edward, maka Eriko menerima lebih banyak perhatian. Edward sudah lama tidak suka dengan tingkah Eriko. Saat ini, dia hanya mengambil kesempatan untuk memberi Eriko pelajaran, sehingga dia bisa lebih terkendali di masa depan dan menyelamatkan dirinya dari banyak masalah. Bahkan jika Eriko harus mati sekalipun, Edward masih bisa mencari penerus lainnya. Akan tetapi jika dia menjadi orang biasa karena ini dan kehilangan semua hartanya, hal itu akan jauh lebih buruk daripada sekadar membunuh Eriko. Bab 724 Rencana Bahran. Edward berdiri di samping kapal dan memandangi laut sendirian, ekspresi wajahnya sangat tenang, dan tidak ada yang tahu apa yang ada di pikirannya saat ini. Pada saat ini, tiba-tiba sebuah suara terdengar di telinga Edward. Pak Edward, kamu benar-benar kejam. Kamu sepertinya bahkan bisa membunuh putramu sendiri. Edward perlahan menoleh dan melihat ke belakang, lalu berkata dengan suara rendah, Pak Bahran, apa yang terjadi hari ini pasti membuatmu kecewa. Tidak masalah. Bahran dengan lembut melambaikan tangannya, lalu melanjutkan, kurasa mematahkan kaki Eriko tidak bisa memadamkan kemarahan Tuan Muda Morgan. Ketika Edward mendengar kata-kata Bahran, dia tidak bisa menahan diri untuk tertegun sejenak, lalu bertanya dengan nada bingung, lalu bagaimana menurutmu agar kita bisa memadamkan amarah Tuan Muda Morgan? Bahran berkata dengan enteng, Pak Edward, aku sudah memutuskan, aku akan meminta kedua putriku datang sekarang. Bawa kedua putriku dan minta maaf secara langsung kepada Tuan Muda Morgan. Lagi pula, aku ingin memberikan putriku untuk Tuan Muda Morgan. Itu hal yang baik untuk Pak Edward, juga untukku. Bagaimana menurutmu?
Edward tercengang ketika mendengar kata-kata Bahran, dan ekspresi wajahnya sangat terkejut. Dia tidak menyangka Bahran akan menyerahkan putrinya begitu cepat. Edward kemudian menjawab dengan suara rendah, bukankah itu terlalu terburu-buru? Bahran berkata ringan, tidak, sekarang adalah kesempatan terbaik untuk menyerahkan kedua putriku untuk Tuan Muda Morgan. Jika Tuan Muda Morgan bisa menerima hadiah dari kita berdua ini, aku akan menjadi ayah mertua Tuan Muda Morgan. Tuan Muda Morgan juga akan berutang budi padamu. Itu tidak akan merugikan kita berdua, bukan? Setelah memikirkannya sebentar, Edward menganggukkan kepalanya dengan lembut, dan berkata, baiklah, aku akan membantumu. Hahaha, Bahran tidak bisa menahan tawa, lalu mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan telepon. Setelah telepon berdering beberapa kali, panggilan telepon tersebut akhirnya terhubung. Halo, ada apa, ayah? Kata seseorang di ujung telepon. Nita, ajak kakakmu berdandan sekarang dan kemudian datanglah ke Alice Crucible. Aku akan mengirim seseorang untuk menjemput kalian. Ingatlah untuk berpakaian bagus, apa kamu mengerti? Ucap Bahran sambil memegang ponselnya. Setelah beberapa menit, Bahran menutup telepon dan kembali menghampiri Edward, dan berkata dengan suara rendah, Pak Edward, kedua putriku akan berada di sini sebentar lagi. Ketika mereka tiba, maka sisanya aku serahkan padamu. Edward tampak sedikit khawatir dan bertanya, tidak akan ada masalah, bukan? Jika Tuan Muda Morgan tidak puas dengan kedua putrimu, maka semuanya akan merepotkan. Jangan khawatir tentang itu. Kedua putriku kembar, keduanya adalah bunga sekolah dan mereka seusia dengan Tuan Muda Morgan. Aku yakin Tuan Muda Morgan akan tergoda ketika dia melihat anak perempuanku, kata Bahran sambil tersenyum penuh percaya diri. Baiklah, baguslah kalau begitu. Edward mengangguk ketika mendengar apa yang dikatakan Bahran. Jika ada orang lain yang mendengar percakapan antara Edward dan Bahran, semua orang pasti akan sangat terkejut. Siapa yang mengira bahwa Sekretaris Komite Partai Provinsi Jawa Barat yang bermartabat dan Edward yang terkenal akan memilih untuk mengorbankan putra dan putrinya untuk menyenangkan Morgan. Ini terlalu kejam di mata orang biasa. Di sisi lain, saat ini Morgan tengah mengikuti Laura kembali ke kamar. Laura memandang Morgan dengan ekspresi wajah yang sangat aneh, seolah-olah dia masih belum bisa lepas dari keterkejutannya. Morgan dengan lembut menyentuh kepala Laura, lalu tersenyum dan berkata, aku tahu kamu pasti memiliki banyak hal yang ingin kamu tanyakan padaku. Sekarang, tetapi teman-temanku pasti sedang menungguku, jadi aku akan pergi menemui mereka dulu, dan kemudian kembali untuk menjelaskan semuanya kepadamu. Bagaimana? Kamu tidak keberatan, kan? Laura menarik napas dalam-dalam, lalu menatap Morgan dan mengangguk lembut, ya, temui teman-temanmu dulu. Morgan menatap Laura dan tersenyum, lalu langsung keluar dari kamar. Setelah meninggalkan kamarnya, Morgan datang ke kamar tempat Ryan dan yang lainnya berada. Benar saja, Ryan, dan yang lainnya tengah berkumpul di ruangan saat ini. Sementara Melinda, setelah mengetahui identitas Morgan, gadis itu tampaknya juga khawatir akan balas dendam Morgan, sehingga dia langsung pergi entah kemana untuk bersembunyi. Ketika melihat Morgan memasuki ruangan, mereka semua menoleh dan melihat ke arah Morgan. Wajah mereka sangat terkejut. Morgan tersenyum pada Ryan, dan yang lainnya dan berkata, aku tahu kalian pasti memiliki banyak hal untuk ditanyakan padaku sekarang. Jika kalian ingin bertanya, tanyakan saja. Akan tetapi Ryan, Paula dan yang lainnya hanya memandang Morgan, ekspresi wajah mereka masih sangat gugup dan tidak ada yang berani berbicara. Morgan tersenyum tak berdaya setelah melihat ekspresi di wajah semua orang. Dia berkata dengan ringan, kalian tidak harus menatapku seperti itu, kalian semua adalah temanku, jadi aku tidak akan memperlakukan kalian seperti Eriko. Setelah semua orang mendengar kata-kata Morgan, tatapan aneh muncul di mata mereka. Setelah ragu-ragu sejenak, Ryan bertanya kepada Morgan dengan suara rendah, Morgan, bisakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Siapa kamu? Siapa aku? Morgan tidak bisa menahan senyum ketika dia mendengar pertanyaan Ryan, dan kemudian berkata dengan ringan, aku yang sebenarnya adalah Morgan yang kalian kenal. Ryan menatap Morgan dan bertanya dengan penasaran, lalu kenapa Edward begitu takut padamu? Morgan menjelaskan dengan lembut kepada Ryan, dan yang lainnya, jadi begini, beberapa bulan yang lalu, tiba-tiba aku mewarisi harta warisan yang banyak dan beberapa perusahaan. Kemudian,
Orang seperti Johnson dan Hadi yang kalian tahu di Surabaya, tiba-tiba menjadi bawahanku. Meskipun hal-hal ini mungkin terdengar sulit dipercaya bagi kalian, kenyataannya adalah aku baru saja mewarisi warisan yang besar, dan semuanya terjadi begitu saja. Karena aku mewarisi kekayaan yang sangat melimpah dan bahkan Johnson dan Hadi pun menjadi bawahanku, maka semua orang takut padaku. Bahkan tidak sedikit orang yang akan melakukan apa saja untuk menyenangkan aku. Seperti yang kalian lihat tadi, Edward bahkan rela mematahkan kaki putranya sendiri. Mendengar kata-kata Morgan, Paula tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, warisan macam apa itu? Bagaimana bisa warisan itu membuat seseorang seperti Johnson dan Hadi bersedia menjadi bawahanmu? Morgan dengan enggan menjawab, aku tidak tahu apa yang terjadi dengan warisan itu dan warisan macam apa itu. Tapi aku hanya bisa mengatakan bahwa aku benar-benar kaya sekarang. Aku bahkan tidak tahu berapa banyak uang yang kumiliki. Rayhan memandang Morgan dan bertanya dengan tatapan penuh rasa ingin tahu, lalu kenapa keterampilanmu menjadi begitu baik? Aku tahu betul bagaimana kamu sebelumnya. Morgan memandang Rayhan dan bertanya, beberapa waktu lalu wajah dan tubuhku selalu memar, apa kalian ingat? Ya, aku ingat. Rayhan mengangguk cepat. Morgan berkata dengan sabar, saat itu aku tengah belajar seni bela diri dengan seorang seniman bela diri yang sangat kuat. Selama latihan aku sering dipukuli hingga hidungku membiru dan wajahku bengkak. Namun, berkat latihan tersebut, kemampuan bela diriku menjadi sangat bagus. Bab 725 Si Kembar Datang. Di dalam kamar Ryan, Rayhan dan lainnya. Butuh waktu hampir setengah jam bagi Morgan untuk akhirnya menjelaskan semua tentang dirinya yang sebenarnya kepada Rayhan, Ryan, dan yang lainnya. Meskipun Rayhan dan yang lainnya berpikir bahwa semua hal ini sangat sulit dipercaya, mereka tampaknya secara bertahap bisa menerima fakta ini. Rayhan melingkarkan lengannya di bahu Morgan dan berkata kepada Morgan santai, Morgan, aku tidak menyangka kamu akan menjadi generasi kedua yang benar-benar kaya. Karena kamu sangat kaya, kamu mungkin bisa menjagaku di masa depan. Ryan juga berkata kepada Morgan dengan tatapan iri, ya, karena kamu sangat kaya, Morgan, pasti ada banyak gadis yang akan berinisiatif untuk melemparkan dirinya ke dalam pelukanmu. Jika kamu tidak menyukainya, berikan saja padaku, kebetulan aku masih jomblo sekarang. Sementara Paula masih berdiri di tempatnya dan merasa sangat menyesal, karena sebenarnya dia memiliki kesempatan untuk bisa lebih dekat dengan Morgan, tetapi ternyata dia malah membiarkan kesempatan itu pergi begitu saja. Jika saja dia sedikit lebih berani mendekati Morgan sebelumnya, mungkin dia akan punya kesempatan untuk melakukan sesuatu dengan Morgan, dan kemudian bisa mencapai puncak dalam satu langkah. Akan tetapi tidak ada obat penyesalan di masyarakat ini, dan Paula mungkin sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Jika kalian semua memiliki masalah di masa depan, kalian bisa meminta bantuanku. Selama aku bisa membantu kalian, aku pasti akan membantu. Morgan menatap Rayhan, dan yang lainnya dengan senyum tipis, lalu melanjutkan, tapi aku juga ingin kalian juga membantuku dengan satu hal. Mendengar kata-kata Morgan, Ryan mau tidak mau tertegun sejenak. Wajahnya tampak sedikit bingung, dan dia pun bertanya, apa lagi yang bisa kami lakukan untukmu sekarang? Morgan memandang Rayhan dan yang lainnya, kemudian berkata dengan lembut, jadi begini, sebenarnya tidak banyak orang yang mengetahui identitas asliku sekarang, dan aku juga tidak ingin terlalu banyak orang mengetahui identitas asliku. Untuk itu aku harap kalian dapat membantuku menjaga rahasia ini dengan tidak memberitahu siapapun tentang identitas asliku. Setelah mendengar perkataan Morgan, Rayhan dan yang lainnya sepertinya mengerti dengan keadaan Morgan, jadi mereka dengan senang hati menyetujuinya. Setelah selesai menjelaskan semuanya kepada Rayhan, dan yang lainnya, Morgan pun segera meninggalkan ruangan. Keraguan Ryan dan Rayhan akhirnya terjawab. Mereka tentu saja merasa sangat bahagia karena tiba-tiba memiliki teman sekuat Morgan. Setelah Morgan pergi, semua orang mengobrol sebentar dan kemudian kembali ke kamar mereka masing-masing untuk beristirahat. Ketika Morgan baru saja keluar dari kamar Rayhan dan Ryan, dia melihat Edward bergegas menghampiri Morgan. Setelah Edward melihat Morgan, dia dengan bersemangat berkata kepada Morgan, Tuan Muda Morgan, akhirnya Anda keluar. Ketika Morgan mendengar kata-kata Edward, dia langsung membeku sesaat, dan kemudian tanpa sadar melihat ke belakang Edward. Pada saat ini, ada dua gadis cantik berdiri di belakang Edward.
Salah satu gadis cantik itu mengenakan riasan tipis di wajahnya dan fitur wajahnya sangat halus. Rambut hitamnya digulung tinggi, memperlihatkan lehernya yang jenjang dan ramping. Dia mengenakan gaun putih dan ikat pinggang hitam yang diikat di tengahnya, membuat pinggang ramping dan lembutnya tampak menawan, ditambah dua puncak kembar yang menjulang di depan dadanya yang sangat menarik. Gadis cantik lainnya tampak lebih dewasa dan seksi. Dia mengenakan t-shirt ketat dengan leher V yang dalam dan menunjukkan kelembutan di dadanya. Tubuh bagian bawahnya hanya dibalut rok mini, yang menguraikan lekuk tubuh yang sangat menawan. Wajah yang halus cocok dengan sosoknya yang sempurna, dan aura di tubuhnya sangat menggoda. Sebenarnya, kedua gadis cantik itu agak mirip dalam wajah, tetapi pakaian mereka sangat berbeda. Pada saat ini, setelah melihat Morgan, kedua gadis cantik itu tampak sedikit gugup, tetapi mereka terus menatap Morgan. Mereka mengira pria yang akan mereka layani hari ini adalah pria tua yang jahat, tetapi mereka tidak pernah mengira orang yang bernama Morgan itu ternyata masih sangat muda. Morgan mengalihkan pandangannya dari si cantik ke Edward dan bertanya pada Edward dengan tenang, "Ada apa?" Setelah ragu-ragu sejenak, Edward berlutut di lantai tanpa memikirkannya, lalu berkata kepada Morgan dengan suara rendah, "Tuan Muda Morgan, hari ini anak saya menyinggung Anda. Saya datang ke sini untuk meminta maaf kepada Anda karena tidak bisa mendidik putra saya dengan baik." Morgan langsung membeku ketika dia mendengar kata-kata Edward, dan bertanya dengan bingung, "Meminta maaf?" Edward memandang Morgan di depannya dan buru-buru mengangguk dengan wajah memelas, "Ya, Tuan Muda Morgan, saya datang ke sini hari ini untuk meminta maaf." "Oh, baiklah." Morgan menanggapi Edward dengan acuh tak acuh, tanpa banyak bicara. Edward menarik napas dalam-dalam, lalu menatap Morgan dan terus berkata, "Tuan Muda Morgan, saya tidak menyangka Nona Laura ternyata adalah pacar Anda. Jangan khawatir, perusahaan industri hiburan kami juga akan memberi Nona Laura banyak sumber daya mulai hari ini. Saya berjanji tidak akan lama bagi Nona Laura untuk menjadi bintang besar." Morgan kemudian berkata kepada Edward dengan wajah tanpa ekspresi, "Kamu tidak perlu mengkhawatirkan pacarku. Kurasa dia juga tidak akan suka menjadi terkenal dengan cara seperti itu. Selama tunangan putramu tidak mengganggu pacarku, itu sudah cukup." Ketika Edward mendengar kata-kata Morgan, tatapan aneh melintas di matanya. Dia tampak lebih takut di dalam hatinya, dan berkata dengan cemas kepada Morgan, "Tuan Muda Morgan, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan agar Anda bisa melepaskan saya. Apa aku bilang aku akan berurusan denganmu?" Morgan memandang Edward di depannya dan tersenyum tak berdaya, kemudian berkata dengan ringan, "Apa yang kukatakan tadi sangat jelas. Putramu memang menyinggungku, tetapi kamu tidak menyinggung perasaanku, dan masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, jadi kamu tidak perlu khawatir bahwa aku akan berurusan denganmu, lakukan saja urusanmu sendiri dengan baik." "Baiklah kalau begitu, terima kasih, Tuan Muda Morgan." Edward menghela napas lega ketika mendengar kata-kata Morgan dan wajahnya jelas terlihat lebih santai. Morgan kemudian berkata dengan suara rendah pada Edward, "Apa ada yang lain? Jika tidak ada, kamu bisa pergi sekarang." Ketika Edward mendengar kata-kata Morgan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak, lalu dengan cepat berkata kepada Morgan, "Tuan Muda Morgan, izinkan saya memperkenalkan dua gadis ini, Janita dan Janisa. Keduanya adalah putri dari Pak Bahran. Pak Bahran tahu bahwa Anda mungkin sedang tidak dalam suasana hati yang baik hari ini, jadi dia secara khusus memanggil kedua putrinya untuk menemani Anda." Morgan tidak bisa menahan senyum ketika dia mendengar kata-kata Edward, kemudian Morgan menyadari bahwa permintaan maaf Edward pada dirinya itu palsu, dia hanya ingin mengirim kedua gadis cantik itu padanya. Setelah Edward selesai berbicara, Morgan melirik kedua gadis yang dibawa Edward untuknya, lalu memutuskan untuk berbalik dan pergi. Bab 726 sudah lama menduga. Edward juga kaget ketika melihat Janita dan Janisa pertama kali, karena dia tidak pernah menyangka bahwa kedua putri Bahran ini akan secantik ini. Mereka benar-benar seperti bidadari. Selain itu, Edward merasa bahwa Morgan penuh energi saat ini, jadi dia mungkin tidak akan menolak Janita dan Janisa. Maka dari itu, pada saat dia berbalik, dia menunjukkan senyum yang sangat bangga. Namun, tepat ketika Edward bangga dengan rencananya, Morgan tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, "Edward, bawa pergi kedua gadis ini." Senyum Edward langsung membeku saat mendengar kata-kata Morgan.
Rencana menggunakan gadis cantik yang disiapkan oleh Edward dan Bahran mungkin sangat efektif untuk pria lain, tetapi tidak berpengaruh pada Morgan. Lagi pula, Laura ada di kapal sekarang, Morgan tidak bisa berhubungan dengan wanita lain. Terlebih lagi, entah mengapa, Morgan selalu merasa waspada terhadap wanita. Meskipun Janita dan Janisa memang bisa dibilang yang terbaik dari yang terbaik, terlepas dari bentuk atau penampilannya, Morgan juga sangat tertarik, tetapi Morgan tidak akan benar-benar ingin berhubungan dengan kedua gadis itu. Morgan tahu bahwa jika dia benar-benar memiliki hubungan dengan kedua gadis ini, dia akan berada di bawah kendali Edward dan Bahran, hal itu tentu akan membuatnya diancam oleh orang lain. Morgan tidak, kekurangan wanita di sekitarnya, dan tentu saja dia tidak akan langsung bernafsu begitu saja ketika dia melihat wanita. Setelah mendengar apa yang dikatakan Morgan, Edward juga kaget. Dia menoleh untuk melihat Morgan dan berkata dengan suara rendah, "Tuan Muda Morgan, ini hanya niat baik Pak Bahran. Dia tidak bermaksud apapun." Morgan melambaikan tangannya tanpa daya, dan berkata dengan dingin, "Tentu saja aku tahu dia tidak bermaksud apapun, tapi sebaiknya kamu bawa pergi kedua gadis ini." Edward tersenyum dan berkata kepada Morgan, "Tuan Muda Morgan, jangan khawatir. Janisa dan Janita masih perawan dan mereka belum pernah disentuh oleh pria lain. Tubuh mereka sangat bersih." Setelah mendengar apa yang dikatakan Edward, Janita dan Janisa menunjukkan rasa malu di mata mereka dan sedikit tersipu, tetapi mereka tidak membantah apapun karena misi mereka kali ini memang untuk tidur dengan Morgan, jadi mereka tidak ingin mengatakan apapun untuk menyangkal. Morgan juga tampak tak berdaya dan berkata dengan suara rendah, "Aku tidak bermaksud begitu. Pacarku juga ada di kapal ini. Aku khawatir pacarku akan salah paham ketika dia melihatnya. Jadi sebaiknya kamu membawa pergi kedua gadis ini." Mendengar kata-kata Morgan, mata Edward berkilat kecewa. Dia kemudian dengan suara rendah, "Tuan Muda Morgan, apa Anda membutuhkan saya mengatur semuanya untuk sementara waktu? Tidak mudah untuk bertemu dengan saudara kembar yang luar biasa, saya pasti akan membantu Anda." Morgan bahkan tidak memikirkannya, dan langsung menolak, "Tidak perlu. Baiklah kalau begitu, maafkan saya. Kami juga tidak akan mengganggu Anda lagi. Kami permisi dulu, Tuan Muda Morgan." Edward tahu bahwa Morgan benar-benar tidak tertarik pada kedua gadis ini sekarang. Dia menghela napas sedikit, lalu menoleh untuk melihat Janita dan Janisa, kemudian berbalik dan pergi. Sementara Janita dan Janisa tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas dan ke bawah pada Morgan dan menghela napas panjang dalam hati mereka. Mereka tidak punya pilihan lain selain mengikuti Edward dan pergi. Bahran, yang telah menunggu dengan cemas di geladak, melihat Edward dan kedua putrinya keluar, tatapan aneh melintas di matanya. Dia segera melangkah maju dan bertanya kepada Janita dan Janisa, "Kenapa kalian berdua ikut ke sini? Bukankah aku meminta kalian berdua untuk tinggal dan melayani Tuan Muda Morgan? Apa kalian tidak mendengar perintahku?" Edward menjawab Bahran tanpa daya, "Tuan Muda Morganlah yang memintaku untuk membawa mereka pergi." Tuan Muda Morgan menolak mereka. "Apa? Kenapa?" Bahran kaget mendengar kalimat ini. Edward berkata dengan suara rendah pada Bahran, "Sepertinya rencanamu menggunakan gadis cantik tidak cocok untuk Tuan Muda Morgan. Sudah kubilang Tuan Muda Morgan tidak semudah itu untuk dimanfaatkan. Apalagi menggunakan gadis cantik seperti ini, kurasa dia justru akan tersinggung saat ini. Tapi, bagaimana mungkin, Tuan Muda Morgan tidak tertarik pada mereka? Bagaimana bisa ada pria yang tidak tertarik dengan kedua putriku?" Bahran tanpa sadar menatap kedua putrinya. Ekspresi wajahnya tampak bingung. Dia tidak percaya bahwa akan ada pria di dunia ini yang tidak tertarik pada kedua putrinya. Janita dan Janisa selalu menjadi senjata penting di tangan Bahran. Janita dan Janisa lahir dari simpanan Bahran. Karena Bahran melihat bahwa mereka cantik, jadi dia membawa mereka ke rumahnya dan membesarkan kedua gadis itu dengan hati-hati agar kelak bisa digunakan saat dibutuhkan. Bahran ingin membuat mereka berdua menjadi makhluk indah yang tidak dapat ditolak oleh siapapun, sehingga usahanya untuk membesarkan mereka selama bertahun-tahun tidak sia-sia. Mereka dipaksa oleh Bahran untuk belajar merayu dan melayani pria sejak kecil, yang tujuannya untuk membuat Janita Janisa melakukan tugas seperti hari ini. Kedua gadis ini hanyalah calon P***R, dan mereka dapat memancarkan pesona yang tak terbatas bahkan ketika mereka hanya tersenyum. Apalagi perlindungan Bahran untuk Janita dan Janisa juga sangat ketat, sehingga hubungan mereka berdua dengan lawan jenis, dari masa kanak-kanak hingga dewasa,
sangat terbatas. Bahkan setelah kuliah, mereka berdua akan diikuti oleh pengawal setiap hari, dan jika ada yang mencoba mendekati mereka berdua, mereka akan langsung diusir oleh pengawal Bahran. Bahran selalu sangat percaya diri dengan kecantikan kedua putrinya. Dia selalu mencari kesempatan terbaik untuk menggunakan Janita dan Janisa untuk membantu karirnya. Morgan saat ini adalah kesempatan terbaik di mata Bahran. Hanya saja yang mengejutkan Bahran, Morgan ternyata menolak Janita dan Janisa. Ini terlalu mustahil di mata Bahran. Ayah, Janita berkata pelan kepada Bahran, lalu melanjutkan, Tuan muda Morgan ini berbeda dengan laki-laki lain. Ayo ikut denganku, dasar anak tidak berguna. Bahran mendengus dingin, lalu berbalik dan pergi meninggalkan Edward. Edward melihat punggung Bahran seraya menghela napas pelan, lalu berbalik, dan berjalan ke dalam kapal pesiar. Setelah Edward dan kedua gadis kembar tadi pergi, Morgan kembali ke kamar Laura sendirian. Morgan, kamu akhirnya kembali. Aku sudah lama menunggumu. Ketika Laura melihat Morgan, dia berkata dengan sangat bersemangat dan kemudian melompat ke pelukan Morgan. Morgan memeluk Laura dan berkata, Laura, dengarkan aku, sebenarnya aku berbohong padamu, aku sebenarnya. Sebelum Morgan selesai berbicara, Laura tiba-tiba menatap Morgan dan berkata, sebenarnya kamu adalah generasi kedua yang kaya, kan? Morgan terkejut ketika mendengar kata-kata Laura, lalu tersenyum pahit dan berkata, jadi, kamu sudah tahu sejak lama. Laura menjawab Morgan dengan ringan santai, aku selalu punya perasaan ini, tapi aku tidak yakin, jadi aku selalu menepis pikiran tentang itu. Bab 727 Dasar Gadis Bodoh. Di Alice Cruise Ball, Morgan memandang Laura dalam pelukannya dan agak terkejut, karena dia tidak menyangka bahwa Laura ternyata sudah tahu identitasnya sejak lama. Sebenarnya, ketika kamu memenangkan begitu banyak uang di kasino, tetapi kamu terlihat acuh tak acuh, aku sudah melihat ada sesuatu yang salah. Jika kamu benar-benar orang biasa, kamu pasti tidak akan menunjukkan ekspresi itu. Bahkan ketika aku melihat begitu banyak uang saat itu, aku sangat terkejut. Laura bersandar di pelukan Morgan dan melanjutkan, kemudian kamu menggunakan alasan bodoh untuk membuang semua uang itu. Sebenarnya, kamu hanya tidak ingin aku tahu identitasmu. Kemudian, saat aku ingin membagi uang di antara kita berdua, kamu malah menolak. Jika kamu orang biasa, uang itu tentu akan cukup untuk mengubah hidupmu. Kamu menolakku saat itu, alasannya hanya karena kamu sama sekali tidak menyukai uang, bukan? Itu benar. Morgan mengangguk sedikit. Laura memandang Morgan dan terus bertanya, lalu, apakah Crazy Rich yang memberiku uang di situs web juga kamu? Ya, itu aku. Morgan mengangguk lagi. Laura sudah sangat tenang sekarang dia kembali ke sikap ceria sebelumnya dan berkata kepada Morgan sambil tersenyum, aku tidak menyangka akan menemukan pacar generasi kedua yang super kaya secara misterius. Aku benar-benar beruntung. Morgan ragu-ragu, lalu menatap Laura dan bertanya, apa kamu ingin mendengar ceritaku? Tentu saja. Laura mengangguk dengan cepat. Hufet. Morgan menarik napas dalam-dalam dan memberitahu Laura seluruh cerita tentang bagaimana dia mendapatkan warisannya. Wajah Laura sangat terkejut setelah mendengar kata-kata Morgan, karena menurutnya apa yang menimpa Morgan terlalu luar biasa. Pada saat ini, Morgan tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata kepada Laura dengan ekspresi sedikit bersalah, Laura, ada satu hal yang belum kukatakan padamu. Laura tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia mendengar kata-kata Morgan dan kemudian bertanya kepada Morgan, apa itu? Sebenarnya, aku sudah memiliki tunangan. Syarat agar aku bisa mewarisi warisanku adalah aku harus menikahi tunanganku itu. Morgan memikirkannya untuk waktu yang lama dan akhirnya memutuskan untuk memberitahu Laura tentang hal itu, karena dia tahu dia tidak bisa merahasiakannya. Ketika mendengar kata-kata Morgan, Laura tercengang dan menatap Morgan dengan mata terbelalak. Gadis itu kemudian bertanya pada Morgan sambil menggigit bibirnya, maksudmu kamu sudah bertunangan secara resmi? Ya, Morgan mengangguk tanpa daya, dan kemudian melanjutkan, aku tahu sangat tidak adil bagimu jika aku memberitahumu ini sekarang. Jika kamu memilih untuk meninggalkanku, aku akan menghormati keputusanmu. Laura memandang Morgan dan tidak mengatakan apa-apa. Aku sudah memberitahumu segalanya tentang aku. Morgan memandang Laura dan ingin melanjutkan, tetapi Laura melemparkan dirinya ke dalam pelukan Morgan, memeluk Morgan semakin erat dan kemudian berkata kepada Morgan dengan mengerucutkan bibirnya, aku tidak membencimu ketika kamu adalah orang miskin,
tetapi sekarang kamu adalah seorang generasi kedua yang kaya, jadi kamu ingin meninggalkanku dan menghabiskan warisanmu bersama tunanganmu, bukan? Morgan, kamu adalah priaku, dan aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Tapi aku benar-benar sudah punya tunangan dan hanya bisa menikahinya. Aku tidak bisa menikah denganmu di masa depan. Morgan menoleh ke Laura tanpa daya. Laura menatap Morgan dan bertanya dengan sedikit kesal, kalau begitu beritahu aku apa yang kamu inginkan ketika kamu tidur denganku. Morgan tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu. Laura tersenyum dan bertanya pada Morgan sambil mengedipkan matanya, kamu telah meniduriku. Aku sudah memberikan hal paling berharga dalam hidupku padamu, tentu saja tidak mungkin bagiku untuk pergi melepaskanmu begitu saja. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan mempermalukan atau mempersulitmu. Kalaupun aku tidak bisa menikahimu, aku bisa menjadi simpananmu. Bagaimanapun, kamu sangat kaya. Seharusnya tidak menjadi masalah bagimu untuk mendukungku, kan? Setidaknya meski hanya menjadi simpanan, aku masih bisa menikmati kekayaanmu. Morgan terkejut ketika dia mendengar Laura berkata seperti itu. Dia sudah berpikir bahwa Laura akan sangat marah ketika dia mengetahui hal ini, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Laura akan bereaksi seperti ini. Morgan tersenyum dan berkata tanpa daya kepada Laura, dasar gadis bodoh. Laura berkata dengan nada sangat lembut pada Morgan, jangan terlalu banyak berpikir, sayang. Aku simpananmu dan aku akan membuatmu menjadikanku makin kaya. Aku tidak akan meminta hal lain padamu, jadi jangan mencemaskan hal yang tidak perlu. Morgan tahu bahwa Laura mengatakan ini hanya karena dia tidak ingin terlalu malu. Lagi pula, tidak ada wanita yang mau menjadi simpanan bagi orang lain. Meskipun Laura mengatakan bahwa dia menginginkan uang, tetapi Morgan tahu bahwa Laura tidak kekurangan uang dan tidak akan melakukan apapun untuk menjual tubuhnya karena uang. Jika tidak, Laura tidak akan memilih untuk tinggal bersama Morgan sebelumnya. Morgan mengulurkan tangannya dan menepuk P*** Laura dengan lembut. Dia tersenyum dan bertanya pada Laura, karena kamu bilang kamu bersedia menjadi simpananku, haruskah kamu melakukan sesuatu yang harus kamu lakukan? Melakukan apa? Laura menoleh untuk melihat Morgan dan ada sedikit rasa malu di matanya yang indah. Menurutmu apa? Setelah Morgan melihat sikap Laura, nafsunya seketika menyala, dan dia langsung memeluk Laura dengan erat, lalu mereka saling berpelukan dan berciuman. Morgan tidak memilih untuk membawa Laura kembali ke kamar tidur, tetapi meletakkannya langsung di atas meja. Mungkin karena Laura sudah sangat dekat dengan Morgan, jadi kali ini Laura lebih terbuka, membuat Morgan semakin senang. Lengan panjang Laura melingkari leher Morgan dengan erat dan tubuhnya didudukkan di atas meja. Dia berkata kepada Morgan dengan genit, sayang, miliki aku. Ketika Morgan mendengar kata-kata Laura, nafsunya makin membara. Pada saat ini, kaki Laura terangkat dengan keras, dan sepatu hak tingginya pun hampir terlepas dari kakinya, hanya jari-jari kakinya yang tersisa di sepatunya. Sepatu hak tingginya yang indah itu terus bergoyang. Tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Morgan untuk berhenti. Laura tampak hampir pingsan ketika dia berbaring di atas meja. Laura terlihat sangat menawan di mata Morgan, dan tentu saja Laura hanya akan menunjukkan sisi seperti itu di depan Morgan. Laura memandang Morgan di hadapannya dengan sorot mata yang penuh kebahagiaan. Laura sangat mencintai Morgan. Tidak peduli Morgan adalah orang biasa atau generasi kedua yang kaya, dia rela memberikan segalanya untuk Morgan asal dia bisa bersama Morgan. Bahkan jika dia hanya bisa menjadi simpanannya dan tidak akan pernah bisa menjadi istrinya, dia tidak keberatan sama sekali. Laura berbeda dari kebanyakan wanita. Ketika dia pertama kali bertemu Morgan dulu, Morgan adalah anak laki-laki yang malang di matanya, jadi meskipun sekarang Laura sudah tahu identitas asli Morgan, perasaan Laura terhadap Morgan tidak berubah sama sekali. Bab 728 Pria Mata Duitan. Laura akan bertindak genit di depan Morgan, akan melayaninya, akan patuh dan juga tidak akan pernah menolaknya. Hanya wanita seperti itu yang bisa membuat pria gila. Morgan dan Laura pertama kali melakukannya di meja, kemudian melanjutkannya ke sofa dan akhirnya kembali ke tempat tidur. Kayu bakar menyala dan mereka berdua tidak berhenti sampai larut malam. Setelah kelelahan, mereka saling berpelukan dan bernapas dengan lembut. Morgan mengulurkan tangan dan menepuk punggung putih Laura, lalu berkata dengan suara rendah, sayang, tidurlah. Laura berbaring di pelukan Morgan, dan berkata kepada Morgan seperti genit, peluk aku.
Morgan menoleh ke arah gadis yang menawan ini, dan tidak bisa menahan senyum, lalu menarik Laura ke dalam pelukannya. Harus dikatakan bahwa tidak ada pria yang akan menolak wanita seperti Laura, kekasih dan P** R tidak bisa disamakan. Tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Morgan dan Laura untuk saling berpelukan dan akhirnya tertidur. Morgan tidak memilih untuk kembali ke Universitas Surabaya dengan Rian dan Raihan karena hubungannya dengan Laura, tetapi tinggal dengan Laura selama beberapa hari. Kemudian Morgan pergi sendirian setelah Laura pergi mengikuti audisi yang diadakan Arawinda. Audisi Laura sangat sukses. Selain itu, Arawinda tahu tentang hubungan antara Laura dan Morgan, jadi sangat normal bagi Laura untuk mendapatkan peran ini. Namun Morgan merasa sedih karena sebagian besar peran Laura ternyata harus mengambil syuting di luar negeri, sehingga Laura harus pergi ke luar negeri bersama tim produksi setelah audisinya berhasil. Morgan memperkirakan dia tidak bisa melihat Laura untuk waktu yang lama. Setelah kembali, Morgan pertama kali datang ke rumah Oscar. Lagi pula, Morgan sudah lama tidak pernah datang untuk bertarung dengan Prakoso beberapa waktu ini. Morgan khawatir Prakoso akan sedikit lebih kuat. Jadi Morgan pikir untuk tidak menyia-siakan waktu karena apa yang terjadi selama periode waktu ini. Setelah mengalami kejadian dengan Eriko, Morgan sangat menyadari bahwa tidak peduli seberapa menakutkan latar belakang seseorang, tidak peduli seberapa kaya, orang itu tidak akan bisa menyelamatkan dirinya jika tidak memiliki keterampilan bela diri yang baik seperti dirinya. Ketika pengawal Eriko menyerang Morgan, jika bukan karena keterampilan hebat Morgan, Morgan pasti sudah dibawa pergi oleh pengawal Eriko dan mungkin juga sudah mati terbunuh. Begitu dia dibawa pergi oleh pengawal Eriko, meskipun latar belakang Morgan sangat luar biasa, tetapi dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk memanfaatkannya. Jadi menurut Morgan, yang paling penting adalah meningkatkan kekuatannya sendiri. Morgan baru saja masuk ke halaman Oscar, dan dia langsung melihat Prakoso bergegas ke arahnya. Hanya saja si monyet Prakoso ini begitu bersemangat bukan karena dia merindukan Morgan, tetapi dia mungkin merasa tangannya gatal karena sudah sekian lama tidak memukul Morgan. Monyet konyol ini mungkin menganggapku sebagai karung pasir manusia. Morgan memandang Prakoso yang bersemangat dengan kilatan ketidakberdayaan di matanya. Prakoso memamerkan giginya pada Morgan, lalu berlari ke posisi Morgan dengan kecepatan luar biasa dan melambaikan tinjunya ke kepala Morgan. Morgan dengan cepat menghindari pukulan Prakoso, kemudian melarikan diri, dan mencari kesempatan untuk melawan. Morgan yang sekarang bukan lagi Morgan sebelumnya. Meskipun Morgan masih belum bisa dibilang sebagai lawan Prakoso, tetapi dia tidak lagi bisa dipukul seperti orang bodoh seperti sebelumnya. Sekarang Morgan dapat menghindari dari sebagian besar serangan Prakoso, dan bahkan terkadang dia dapat menemukan peluang untuk melawan. Namun, kecepatan reaksi Prakoso memang sangat luar biasa. Meskipun Morgan memiliki kesempatan untuk melawan, dia tidak bisa benar-benar mengenai Prakoso. Namun, Oscar masih sama seperti sebelumnya, duduk di kursi dan berjemur di bawah sinar matahari. Dia tidak peduli sama sekali dengan Morgan dan Prakoso. Morgan bertahan di tangan Prakoso selama lebih dari setengah jam, dan akhirnya dikalahkan oleh Prakoso. Setelah dipukul oleh Prakoso, tubuh Morgan terbanting ke pohon, dadanya seperti ditabrak sepeda motor, dan dia merasakan sakit yang luar biasa. Namun Prakoso sepertinya tidak mau melepaskan Morgan, monyet itu masih terus berlari mengejar Morgan dengan sangat bersemangat. Tidak, berhenti. Morgan dengan cepat melambaikan tangannya ke Prakoso dan kemudian berjuang untuk berdiri. Wajahnya sangat kesakitan dan dia berkata dengan ekspresi tak berdaya, "Hei, monyet bodoh, kita sudah saling kenal begitu lama, tapi kamu tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali, apa kamu ingin memukulku sampai mati?" Seolah bisa memahami kata-kata Morgan, Prakoso menunjukkan giginya pada Morgan dan kembali ke Oscar. Morgan ragu-ragu sejenak dan kemudian berjalan ke arah Oscar. Morgan berjongkok di samping Oscar, mengusap dadanya dan bertanya tanpa daya, "Pak Tua, kapan kamu akan membuatku berhenti melawan monyet konyol ini?" Oscar berkata dengan nada enteng, "Ketika kamu bisa mengalahkan Prakoso, aku bisa menghentikanmu." Morgan berkata dengan ekspresi putus asa, "Keterampilan monyet ini sangat tidak normal. Kapan aku bisa mengalahkannya? Selain itu kamu belum mengajariku apapun akhir-akhir ini. Aku merasa aku belum membuat kemajuan apapun." Oscar berkata dengan tenang, "Bukankah aku sudah memberimu buku teknik tinju misterius?" Morgan mengerucutkan bibirnya,
dan berkata pada Oscar dengan lemah, sebaiknya kamu tidak menyebutkan tentang buku teknik tinju misterius padaku lagi. Teknik pukulan tinju di dalamnya terlalu sulit untuk dipraktikkan. Butuh waktu lama bagiku untuk mencapai teknik keenam. Jika aku ingin menyelesaikan tinju ini, aku tidak tahu kapan aku bisa melakukannya. Aku mungkin sudah berusia 70 atau 80 tahun saat itu. Apa gunanya aku berlatih hal itu? Itu sebabnya aku mengatakan kondisi fisikmu buruk. Jika kamu memiliki kondisi fisik yang lebih baik, kamu pasti sudah mempelajari semuanya sekarang. Nada suara Oscar masih sangat tenang, tetapi dia tidak tahu seberapa keras kata-katanya menghantam Morgan dan membuatnya sangat kesal. Morgan menatap Oscar dan menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara rendah kepada Oscar, "Ayolah, Pak Tua, aku sedang tidak ingin berbicara omong kosong denganmu. Aku tidak datang ke sini untuk belajar seni bela diri untuk menjadi master seni bela diri sepertimu. Aku hanya ingin memiliki kemampuan untuk melindungi diriku sendiri ketika aku menghadapi bahaya, jadi kamu bisa langsung mengatakan berapa harga yang kamu inginkan, seberapa besar yang kamu inginkan agar kamu bisa menerimaku sebagai murid. Aku benar-benar tidak ingin membuang lebih banyak waktu lagi bersamamu di sini." "Berapa harga yang aku inginkan?" Oscar akhirnya bereaksi ketika mendengar kata-kata Morgan. Dia menoleh dan menatap Morgan sambil tersenyum. Saat ini, dia terlihat jauh lebih bersemangat. Melihat reaksi Oscar, Morgan merasa sangat tidak berdaya di dalam hatinya, dan diam-diam mengutuk dalam hatinya, dasar pria tua yang begitu menyukai. "Uang? Jika aku tidak menyebutkan uang, kamu tidak akan meresponku dan berbicara denganku dengan benar, kan? Dasar Pak Tua mata duitan." Bab 729 Tantangan Oscar. Morgan berdiri, lalu menatap Oscar dan berkata, "Pak Tua, kamu pasti tahu bahwa aku sangat kaya. Selain itu aku tidak punya banyak waktu untuk terus bermain dengan monyet konyol ini di sini. Kamu cukup katakan berapa nominal yang kamu inginkan. Asalkan menurutku harganya cocok, aku akan langsung setuju denganmu." Oscar bertanya pada Morgan sambil tersenyum, "Hehe, kamu bisa memberiku uang sebanyak yang aku mau, kan? Jangan bicara omong kosong." Sungguh sial bagiku untuk mengenalmu. Aku juga sudah mengaku kalah sekarang, cepat sebutkan nominalnya. Meskipun Morgan mengatakan demikian, tetapi Morgan tahu bahwa Oscar memang memiliki beberapa keterampilan. Morgan bisa melihat apa yang akan dilakukan Zidane padanya terakhir kali, tetapi Morgan merasa jika dia harus melawan monyet bodoh ini, dia tidak tahu berapa lama dia harus bertarung. Pada saat ini, Morgan jelas sedikit tidak sabar untuk menjadi murid Oscar. Dalam hal ini, Morgan merasa bahwa kekuatannya harus meningkat lebih cepat. Oscar menoleh dan melirik Morgan, lalu berkata dengan ringan, "Aku tidak kekurangan uang sekarang." Morgan kembali berkata dengan acuh tak acuh, "Tentu saja aku tahu kamu tidak kekurangan uang. Kamu telah menghasilkan banyak uang dari saya dan Johnson selama ini, tetapi kamu selalu serakah akan uang, jadi jangan bertele-tele di sini." "Aku tidak bertele-tele denganmu, aku benar-benar tidak kekurangan uang sekarang." Oscar memandang Morgan dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Morgan bertanya pada Oscar dengan cemberut, "Kalau begitu, kamu tidak akan menerimaku sebagai murid?" "Tidak juga." Oscar memandang Morgan dan tersenyum, lalu melanjutkan, "Karena kamu sudah mengatakannya, aku akan memberimu kesempatan. Aku kekurangan beberapa bahan obat sekarang. Pergilah untuk mengumpulkan bahan obat itu untukku dulu." Saat berbicara, Oscar mengeluarkan catatan yang sudah disiapkan dan menyerahkannya kepada Morgan. Ketika Morgan melihat catatan yang dikeluarkan Oscar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku sejenak, lalu mengerutkan kening, dan berkata, "Tunggu, Pak Tua. Apa kamu sudah lama menyiapkan catatan ini? Apa kamu sudah tahu aku akan mengatakan hal ini padamu?" Oscar memandang Morgan dan tersenyum, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ketika melihat Oscar tidak berbicara, Morgan pun membuka catatan itu dan melihatnya. Ganoderma lucidum gunung salju, ginseng berusia 100 tahun, ambergris, jamur ulat. Ketika Morgan melihat nama-nama tanaman obat yang aneh dan sangat asing baginya di catatan itu, sedikit ketidakberdayaan muncul di matanya. Meskipun dia pernah mendengar nama-nama bahan obat itu di film-film TV, tetapi dia belum pernah melihat dengan matanya sendiri. Akan tetapi Morgan juga tidak bodoh. Dia merasa bahwa harga bahan obat yang Oscar minta itu pasti tidak murah, kalau tidak, Oscar tentu tidak akan meminta Morgan mengumpulkannya.
Morgan kemudian bertanya pada Oscar sambil mengernyitkan keningnya, berapa harga bahan obat ini? Oscar menjawab dengan acuh tak acuh kepada Morgan, aku sudah lama tidak berhubungan dengan dunia luar, jadi aku tidak tahu persis berapa harga bahan obat itu sekarang. Lalu di mana aku bisa mencari bahan obat ini? Morgan tidak tahu banyak tentang bahan obat. Meskipun dia sangat kaya, dia pasti punya tempat sendiri untuk membelanjakan uangnya. Sekarang Morgan tidak tahu di mana harus membeli semua bahan obat itu. Oscar memandang Morgan dan berkata perlahan, aku ingat ada tempat bernama Kintamani di Bali. Aku pernah pergi ke sana ketika aku sedang berlatih di luar. Ada pasar perdagangan bahan obat besar di tempat itu. Setelah beberapa hari, akan ada festival Dewa Obat 3 tahunan Kintamani. Pada saat itu, seharusnya ada lebih banyak pedagang yang menjual bahan obat. Kamu bisa pergi ke tempat itu dan melihat-lihat, mungkin kamu bisa mengumpulkan bahan obat ini. Morgan langsung tercengang ketika mendengar kata-kata Oscar, matanya berkilat sedikit tak berdaya dan dia mengutuk dalam hatinya. Pak tua ini tadi mengatakan bahwa dia tidak merencanakan semua ini sebelumnya, tetapi sekarang dia bahkan memberitahuku tempatnya. Harga bahan obat ini pasti tidak murah. Pak tua ini benar-benar sangat licik. Dia tahu bahwa aku tidak mengerti bahan obat, atau berapa nilainya, jadi dia memintaku untuk membantunya mengumpulkan bahan obat ini. Pria tua mata duitan ini sengaja memanfaatkanku. Meskipun Morgan tahu apa maksud Oscar, tetapi dia tetap memilih untuk setuju. Bagaimanapun, dia merasa bahwa yang terpenting baginya sekarang adalah belajar seni bela diri. Meskipun dia harus menghabiskan banyak uang, dia akan melakukannya. Morgan bertanya pada Oscar, jika aku bersedia membeli semua bahan ini untukmu, kamu akan menjadikanku sebagai muridmu, kan? Saat ini, pikiran Morgan sangat sederhana. Dia merasa tidak perlu pergi ke Kintamani sama sekali. Lagi pula, Morgan memiliki begitu banyak orang di tangannya. Dia cukup memberikan daftar obat ini kepada Johnson dan menyuruhnya mencari, maka dia akan berhasil mengumpulkan bahan obat itu segera. Menurut kemampuan dan relasi Johnson, seharusnya tidak sulit untuk menemukan bahan ini dalam waktu singkat, hanya saja mungkin membutuhkan banyak uang, dan Morgan tidak kekurangan uang. Kamu bisa pergi ke Kintamani untuk mengumpulkan semua bahan ini dan kemudian bertanyalah pada penduduk setempat untuk memberitahumu tempat yang disebut Gua Harimau Hantu. Aku ingat ada obat ajaib di Gua Harimau Hantu dan obat ajaib itu terlihat seperti ini. Setelah mengatakan ini, Oscar mengeluarkan catatan dari tangannya lagi dan menyerahkannya kepada Morgan. Morgan mengambil catatan yang diberikan Oscar padanya, dan melihat ada tanaman obat di atasnya. Dia tertegun sejenak dan bertanya pada Oscar dengan suara bingung, obat macam apa ini? Kamu tidak perlu tahu tentang obat apa itu, selama kamu bisa menemukannya, itu sudah cukup, jawab Oscar ringan. Morgan berteriak pada Oscar dengan ekspresi geram, tidak, Pak Tua. Apa yang sebenarnya kamu ingin aku lakukan? Kamu menyuruhku mengumpulkan bahan obat dan pergi ke Gua Harimau Hantu. Apa kamu bercanda di sini? Apa kamu pikir aku sedang ingin bercanda denganmu? Oscar menoleh ke arah Morgan, dan kemudian melanjutkan, jika kamu dapat mengumpulkan semua bahan ini, aku dapat mempertimbangkan untuk menjadikanmu sebagai muridku. Benarkah? Mata Morgan berkilat gembira saat mendengar kata-kata Oscar. Tentu saja, Oscar mengangguk pelan. Baiklah, ayo kita buat kesepakatan. Jika aku bisa membantumu menemukan bahan ini, maka kamu akan menerimaku sebagai muridmu, setuju? Teriak Morgan bersemangat. Oscar memandang Morgan, dan berkata perlahan, ya, jika kamu berhasil menemukan bahan ini, aku akan menerimamu sebagai murid. Tapi aku harus mengingatkanmu bahwa mengumpulkan bahan obat mungkin hanya masalah kecil, dan kamu bisa saja membeli bahan obat itu dengan uang, tetapi Gua Harimau Hantu berbahaya, jadi kamu harus berhati-hati. Morgan menatap Oscar dengan melotot dan berteriak, aku sangat mengenalmu, pria tua mata duitan. Kamu sangat jahat. Jika tidak ada bahaya, tentu kamu tidak akan memintaku pergi. Mendengar itu, Oscar bertanya dengan ringan, jadi kamu akan pergi atau tidak? Bab 730 kembali ke Universitas Surabaya. Ketika Morgan mendengar kata-kata Oscar, dia ragu-ragu selama beberapa saat. Kemudian dia menggertakkan giginya dan berkata dengan suara rendah, aku akan pergi. Morgan tahu ini adalah kesempatan terbaiknya untuk menjadi murid Oscar. Morgan tidak tahu berapa lama dia harus bertarung dan terus melawan monyet bodoh prakoso ini, jadi sebaiknya dia memanfaatkan kesempatan kali ini. Apa kamu yakin ingin pergi?
Sedikit kejutan melintas di mata Oscar. Tentu, Morgan mengangguk lagi. Kamu masih punya nyali. Oscar tersenyum, dan kemudian melanjutkan, Festival Dewa Obat Kintamani akan diadakan dalam 3 hari, kamu bisa pergi ke sana. Baiklah, aku tahu. Morgan menatap Oscar dan melambaikan tangannya, lalu bertanya lagi, Pak Tua, apa ada hal lain yang ingin kamu katakan? Jika tidak ada, aku akan pergi dulu. Morgan tahu bahwa perjalanan ke Kintamani ini tidak bisa dia lakukan hanya dalam waktu 1 atau 2 hari, jadi dia berencana untuk kembali ke Universitas Surabaya dan meminta izin libur kepada Semira. Sementara Oscar memandang Morgan dan ragu-ragu sejenak, lalu dia mengulurkan tangan dan menyerahkan botol porselen berisi pil kepada Morgan. Kemudian dia berkata dengan suara rendah kepada Morgan, jika kamu dalam bahaya, minum pil ini, itu mungkin akan menyelamatkan hidupmu. Morgan melihat pil di tangan Oscar dan bertanya dengan suara bingung, apa ini? Oscar berkata dengan tenang kepada Morgan, kamu tidak perlu tahu apa itu, ingat saja itu bisa menyelamatkan hidupmu, tetapi jika hidupmu tidak dalam bahaya, jangan menggunakannya sembarangan. Mengerti. Morgan melontarkan tatapan aneh di matanya, mengerutkan kening, dan bertanya lagi, ini bukan racun, kan? Oscar tersenyum dan bertanya balik, hehe, apa gunanya aku membunuhmu? Ya, kamu seharusnya tidak punya alasan untuk menyakitiku. Jika aku mati, siapa yang akan membantumu menemukan obat? Siapa yang akan kamu peras? Morgan tersenyum dan kemudian langsung mengulurkan tangan untuk mengambil botol porselen di tangan Oscar dan berbalik untuk berjalan keluar halaman. Oscar menyipitkan mata dan memandangi punggung Morgan, tidak tahu apa yang ada di pikirannya. Setelah meninggalkan rumah Oscar, Morgan menghentikan taksi dan langsung menuju ke kampus Universitas Surabaya. Setelah naik mobil, Morgan mengeluarkan ponselnya dan menelpon Johnson. Johnson menjawab telepon dengan cepat dan bertanya dengan hormat, Tuan Muda Morgan, apa ada yang bisa saya bantu? Morgan berkata dengan lembut, aku mungkin akan pergi ke Kintamani dalam beberapa hari ke depan. Jadi aku memberitahumu dulu jika seandainya kamu ingin mencariku nanti. Setelah Johnson tertegun sejenak, dia bertanya dengan suara rendah, Tuan Muda Morgan, apakah Anda berencana untuk pergi ke Festival Dewa Obat di Kintamani? Morgan terdengar sedikit terkejut dan bertanya dengan penasaran, kamu tahu tentang Festival Obat Dewa? Perusahaan kita juga memiliki industri farmasi. Kintamani adalah salah satu pasar perdagangan obat skala besar paling terkenal di dalam negeri tentu saja, saya tahu tempat itu, ucap Johnson menjelaskan perlahan, oh, jadi begitu. Morgan mengangguk ringan, lalu berkata dengan wajah tanpa ekspresi, begini, Oscar, Pak Tua itu, memintaku untuk mengumpulkan beberapa bahan obat. Jika aku berhasil menemukan bahan obat yang dia minta, Oscar akan menerimaku sebagai murid, jadi aku harus pergi ke sana. Tuan Muda Morgan, Anda dapat memberitahu saya secara langsung bahan obat apa yang perlu Anda kumpulkan, saya dapat membantu Anda mengumpulkannya, kata Johnson dengan cemas. Morgan berkata pelan, tidak, ada beberapa hal yang harus aku lakukan sendiri. Aku tidak hanya pergi ke Kintamani untuk mengumpulkan bahan obat. Baiklah kalau begitu. Johnson, dengan enggan menyetujuinya, lalu melanjutkan bertanya, Tuan Muda Morgan, Kintamani tidak dekat dengan kota Surabaya. Rencananya Anda naik apa ke sana? Morgan berpikir sejenak dan menjawab, sepertinya lebih aman naik kereta atau mobil. Baiklah, saya juga setuju. Johnson mengangguk sedikit setelah mendengar kata-kata Morgan dan kemudian melanjutkan berkata, kalau begitu Tuan Muda Morgan, ketika saatnya tiba, saya akan meminta Afika dan Alvano mengawal Anda. Lagi pula, ada banyak orang asing di Kintamani dan mereka juga orang-orang dengan latar belakang yang tidak jelas. Jika ada bahaya, Alvano dan Afika bisa melindungi dan menjamin keselamatan Anda. Meskipun Johnson tahu bahwa Morgan sangat terampil sekarang, tetapi untuk berjaga-jaga, dia pikir akan lebih tepat jika Alvano dan Afika mengikutinya untuk berjaga-jaga. Morgan mengerutkan kening dan menjawab, biarkan Alvano saja yang nanti mengikutiku. Bagaimanapun aku tahu kemampuan Alvano, dia pasti bisa melindungiku. Sementara Afika adalah seorang gadis. Rasanya tidak nyaman jika seorang gadis seperti Afika harus pergi mengikuti dua orang laki-laki. Bukan, Tuan Muda Morgan, Anda mungkin tidak tahu bahwa Afika pernah tinggal di Kintamani untuk beberapa waktu dan dia pasti tahu betul tentang situasi di sana. Jika Anda membawa Afika, dia mungkin akan banyak membantu Anda,
jadi saya pikir tidak ada salahnya jika Anda membawa Afika bersama Anda nanti, kata Johnson buru-buru. Baiklah, kalau begitu minta mereka berdua pergi denganku. Morgan dengan enggan setuju. Baiklah, Tuan Muda Morgan, jika tidak ada hal lain, saya akan menutup telepon dulu. Saya akan pergi untuk berbicara dengan Alvano dan Afika mengenai hal ini terlebih dulu dan meminta mereka bersiap-siap, ucap Johnson perlahan. Ya, Morgan mengangguk, lalu menutup telepon. Setelah menutup telepon, Morgan menyadari bahwa dia sudah tiba di gerbang Universitas Surabaya. Akan tetapi karena sopir taksi melihat bahwa Morgan masih melakukan panggilan telepon, jadi dia tidak terburu-buru mengingatkannya. Sopir taksi berbalik dan berkata kepada Morgan sambil tersenyum, "Anak muda, kita sudah sampai." "Oke, terima kasih." Morgan menatap sopir taksi dan tersenyum tipis. Setelah membayar ongkos, dia mendorong pintu hingga terbuka dan turun. Melihat kampus yang sudah dikenalnya, mata Morgan memancarkan jejak ketidakberdayaan, karena dia tidak tahu bagaimana dia akan menjelaskan kepada Semira selanjutnya tentang permintaan liburnya nanti. Terlebih lagi, Morgan tidak meminta izin libur pada Semira ketika dia menghabiskan waktu bersama Laura beberapa hari yang lalu. Morgan tidak tahu bagaimana dia harus menjelaskan masalah ini sekaligus meminta izin libur pada Semira begitu dia kembali kali ini. Morgan langsung merasa pusing ketika memikirkan hal ini. Morgan melangkah ke dalam kampus, tetapi sebelum Morgan berjalan beberapa puluh meter jauhnya, tiba-tiba dia melihat sekelompok besar orang berkumpul, seolah-olah mereka sedang melihat sesuatu yang menyenangkan. Setelah melihat adegan ini, Morgan agak penasaran, jadi dia berjalan ke kerumunan untuk melihat apa yang sedang terjadi. "Ryan, Rayhan, kenapa kalian berdua di sini?" Pada saat ini, Morgan tiba-tiba melihat dua sosok yang dikenalnya. Rayhan juga sedang menarik Ryan untuk masuk ke kerumunan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Morgan, Ryan dan Rayhan berbalik dan melihat ke arah Morgan.